adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Dunia Belajar. Kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan 4 SD hari Rabu 27 Januari 2021. Untuk kelas 3 temanya adalah cuaca yang cerah, dan untuk kelas 4. Nah, sebelum masuk ke videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe-nya dong, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sekarang kita masuk ke soal dan jawabannya. Sebelum ke soal dan jawabannya, alangkah baiknya kalau kita membaca dulu sinopsis atau ringkasan materi dari episode 18 kali ini. Untuk sinopsis atau ringkasan materinya adalah: cuaca cerah hari itu, Kak Jo, Dodi baru saja selesai bersepeda. Tak lama kemudian, Sinta yang baru saja membeli suling dan buah melon di pasar Swalayan datang menghampiri Kak Jo dan Dodi. Tanpa sengaja, Sinta meninggalkan melon dan sulingnya di ruang tamu. Kak Jo pun mencoba Sinta dan Dodi untuk memperkirakan berapa berat suling dan melon, lalu mengajak Sinta dan Dodi untuk membuat roda putar. Untuk muatan dan materi pembelajarannya, yang pertama mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah dalam teks tulis. Yang kedua, memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Yang ketiga, mengetahui bentuk dan variasi pola irama melalui lagu, alat musik, dan perkusi yang tersedia. Yang keempat, menampilkan bentuk dan variasi pola irama melalui lagu, alat musik, dan perkusi yang tersedia. Untuk numerasinya, yang pertama yaitu menjelaskan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar. Yang kedua, menyajikan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar. Untuk penguatan karakternya yaitu berpikir kritis. Itulah ringkasan materi atau sinopsis untuk kelas 3 kali ini. Sekarang kita masuk ke soal dan jawaban untuk kelas 3 kali ini. Soal yang pertama yaitu ubahlah kosakata tidak baku berikut menjadi kosakata baku. Nah, di sini kakak sediakan 4 kata tidak baku, kita ubah menjadi kata baku ya adik-adik. Nah, adik-adik pasti sering dengar kata antri. Nah, kalau adik menulisnya dengan ANTRI itu salah ya, itu tidak baku. Yang bakunya adalah ANTRE, antri. Gitu ya adik-adik. Lanjut, yang sering salah juga ada apotik. Kata tidak bakunya menggunakan huruf A, P, O, T, I, K. Yang benar adalah A, P, O, T, E, K, apotik. Gitu ya. Lanjut ke kata tidak baku yang ketiga, ada asas. Untuk kata bakunya adalah pakai S semua, jadi asas seperti ini. Nah, untuk astronot itu kata tidak baku. Kata bakunya adalah astronaut, seperti bahasa Inggris, karena ini adalah kata serapan yang dari bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua untuk kelas 3. Sebutkan beberapa pola irama. Nah, yang pertama ada pola irama rata, merupakan pola irama dengan pembagian yang rata atau sama atas. Yang kedua, pola irama tidak rata, merupakan pola irama yang pembagian antara pola dengan pulsanya tidak sama. Yang ketiga, pola sinkop terjadi apabila aksen suatu dipindahkan dari pulsa yang seharusnya mendapatkan tekanan ke pulsa yang seharusnya tidak mendapatkan tekanan. Yang keempat, pola suku bangsa merupakan ciri khas yang dikaitkan dengan irama musik yang digunakan oleh suatu suku, daerah, atau bangsa. Misalnya, irama Melayu, India, Latin, Arab, Samba, Tango, dan sebagainya.
Yang kelima ada pola ostinato, merupakan pola irama yang dinyanyikan berulang-ulang. Jika diulang lebih dari satu macam disebut ostinati. Yang ketujuh ada polirhythmic, penggunaan bermacam pola irama secara serentak. Dan yang terakhir ada polymerik, yaitu penggunaan pola irama yang berbeda antara satu instrumen dengan instrumen lainnya. Nah, itulah jenis-jenis dari pola, ada 7. Dan irama itu masuk ke dalam pola ya adik-adik, bukan sebaliknya. Jadi irama itu masuk di dalam pola, termasuk di pola suku bangsa. Oke adik-adik, ditulis yang rapi ya. Sekarang kita masuk untuk materi yang kelas 4. Di episode 18 berjudul dampak positif dan negatif dari kendaraan bermotor. Untuk sinopsis atau ringkasan materi kali ini adalah, hari ini kakak dan adik membaca buku berjudul Hati-hati Polusi Udara. Kemudian teman-teman di rumah diminta untuk membuat kalimat imbauan dalam bentuk poster, brosur, atau lainnya. Kakak dan adik juga bermain games menambahkan akhiran kan dannya pada sebuah kata dalam rangkaian kalimat. Lalu adik mempelajari perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu dengan menggunakan berbagai macam alat transportasi. Untuk muatan dan materi pembelajarannya, literasi yang pertama adalah polusi udara, yang kedua imbauan berbentuk poster, brosur, atau yang lainnya, yang ketiga fungsi akhiran kan dannya. Untuk numerasi yang pertama ada kotak berbentuk bangun, yang kedua diagram batang perkembangan transportasi darat, yang ketiga diagram batang kapasitas dan jarak tempuh kendaraan. Untuk penguatan karakternya yaitu berpikir kritis, kreatif, menjaga alam, dan mampu berkomunikasi dengan sesama. Sekarang kita masuk ke soal dan jawaban untuk kelas 4. Yang pertama adalah buatlah poster tentang polusi udara. Nah, yang perlu adik-adik ketahui bahwa polusi udara itu disebabkan oleh banyaknya kendaraan bermotor yang ada di sini, karena kendaraan bermotor menghasilkan karbon monoksida yang sangat berbahaya untuk paru-paru kita. Nah, karena itu alangkah baiknya kalau kita menggunakan kendaraan umum untuk berpergian karena bisa mengurangi polusi udara. Nah, adik-adik bisa menggambar bis seperti ini ya. Ini diibaratkan gambar bis, dan di sini dikasih pohon. Terus ini seperti jalan raya. Nah, nanti di sini dikasih tulisan gunakan kendaraan umum demi lingkungan. Nah, ini contoh poster sederhana dari kakak ya. Adik-adik bisa berkreasi lagi atau gambarnya lebih bagus, terus dikasih warna, terus tulisannya bisa dibuat lebih estetik supaya lebih menarik untuk posternya. Intinya, untuk penanganan polusi udara ini, yang pertama bisa menggunakan kendaraan umum. Yang kedua, bentar kakak tulis ya. Yang kedua, menanam pohon. Dan yang ketiga, beralih ke kendaraan listrik. Karena menggunakan kendaraan listrik itu tidak menimbulkan polusi udara yaitu karbon monoksida. Nah, nanti adik-adik kalau mau berkreasi membuat posternya di antara 3 ini ya. Kalau kakak di sini mengandung arti menggunakan kendaraan umum dan menanam pohon.
Gitu ya adik-adik. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Soal kedua untuk kelas 4 adalah ubahlah dalam bentuk tabel. Nah, ini ada diagram batang. Adik-adik harus mengubahnya dalam bentuk tabel. Kita tulis dulu ya, nomor, bulan, terus jenis, terus ini jumlah. Adik-adik gunakan penggaris ya supaya lebih rapi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di bulan Januari itu jenisnya kan mobil sama kendaraan lain. Mobil, kendaraan lain. Nah, di sini mobilnya ada 22. Di sini ditulis 22. Kendaraan lain itu berjumlah 29. Berarti yang lain dari mobil itu caranya 29 dikurangi 20. 9 kurangi 2, 7. Berarti di bulan Januari kendaraan yang lainnya itu adalah 7. Gitu ya adik-adik. Lanjut kita ke bulan Februari yang kedua. Februari, mobil dan lain. Mobilnya berapa? 17. Nah, kendaraan yang lain berapa? Jadi 23 dikurangi dengan 17. Berapa adik-adik? 13 kurangi 7, 6. Ya, betul. Jadi kendaraan yang lain ada 6. Lanjut ke bulan Maret. Yang ketiga ada bulan Maret. Kakak singkat M dan L ya, mobil dan kendaraan lain. Maret mobilnya 17, kendaraan lainnya berapa? Jadi 25 dikurangi dengan 17. 15 kurangi 7, 8. Kendaraan yang lainnya ada 8. Lanjut, keempat ada bulan April. M dan L. April, mobilnya ada 21, kendaraan lain berapa kak? 36, ini dikurangi 21, 6 kurangi 1, 5, 3 kurangi 1, 1. Ini jadi kendaraan lainnya 15. Lanjut, tinggal 2 lagi. Di bulan kelima, Mei, mobilnya ada berapa adik-adik? 18. Jadi kendaraan lain ada berapa? 36 kita kurangi dengan 18. 16 kurangi 8, 8. 3 tadi dipinjam 1 kan tinggal 2. 2 kurangi 1, 1. Jadi kendaraan lainnya adalah 18. Yuk yang terakhir ini di bulan Juni, mobilnya ada 30. Kendaraan lainnya berapa? 45 dikurangi dengan 30. 4 kurangi 3, 1, 15. Gitu ya adik-adik, tabelnya dibuat seperti ini. Adik-adik, kakak sarankan menggunakan pensil dan penggaris agar tulisannya bisa rapi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka, share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya.